Kita lanjutkan topik pelajaran kita pada kesempatan ini terkait dengan bagaimana cara menggunakan SDKI ya dalam menegakkan diagnosis keperawatan pada kondisi tertentu pasien. Di mana pada video sebelumnya kita sudah berbicara mengenai kondisi klinis terkait dan kaitannya dengan standar nasional akreditasi rumah sakit. Lumayan muter-muter pasti ya, tapi ya di kesempatan ini kita akan refresh lagi mengenai cara menggunakan SDKI. Oke. Tujuan pembelajaran pada video ini kita akan sama-sama memahami terkait dengan cara menggunakan SDKI dalam menegakkan diagnosis keperawatan sesuai kondisi pasien. Baik, yang harus kita sama pahami adalah dalam proses menarik kesimpulannya dari data yang dikumpulkan tentang pasien itu memerlukan clinical judgment atau penilaian klinis. Nah, maksudnya apa? Ya, karena waktu kita melakukan asesmen keperawatan, asesmen keperawatan itu pasien pastinya akan menyampaikan informasi-informasi ya, berarti berbentuk data subjektif ya. Ada pun bisa juga data objektif yang kita dapat waktu kita melakukan pemeriksaan fisik sebagai contoh. Nah, informasi-informasi tersebut kita harus menerjemahkannya menjadi sebuah data, mengkategorikan data tersebut, kemudian membandingkan antara data tersebut dengan nilai normalnya, ya, karena di mana kita mengatakan kondisi pasien tersebut abnormal atau tidak normal ketika kita nggak tahu standar normalnya, sehingga clinical judgment atau penilaian klinis sangat dipentingkan dalam kesempatan ini. Ya, kita harus teliti, berpikir kritis tentang pengumpulan data-data ini. Kita juga harus mempunyai kemampuan mengorganisasikan data, mencari tahu kaitan data satu dengan data yang lain, mentelusuri, mendalami data yang muncul sehingga lebih fokus. Itulah kemampuan clinical judgment yang harus kita miliki. Kemudian yang harus kita pahami juga adalah diagnosis keperawatan merupakan dasar nantinya untuk menentukan intervensi keperawatan. Jika kita salah dalam menegakkan diagnosis, otomatis biasanya kita juga salah menentukan intervensi keperawatan. Oke. Kemudian yang harus kita pahami juga adalah diagnosis keperawatan dapat berubah sesuai dengan kondisi dan perkembangan pasien. Bisa aja 1 jam terakhir diagnosis keperawatannya ada, namun ketika kita ketemu lagi dengan pasien, mungkin saja kondisinya udah berubah sehingga memunculkan diagnosis baru atau diagnosis yang sudah terangkat tidak sesuai lagi dengan kondisinya. Kemudian ketika berbicara tentang tipe atau jenis diagnosis, kita mengenal ada 2 kategori positif dan kategori negatif. Ketika berbicara kategori negatif, maka ada jenis diagnosis aktual dan resiko, sedangkan kategori positif di sini ada diagnosis jenis promosi kesehatan atau sehat. Ya. Kemudian diagnosis penulisannya merujuk pada SDKI. Baik, secara alur bisa kita petakan seperti ini. Asesmen keperawatan yang dilakukan oleh profesional perawat biasanya menggunakan 4 teknik. Bisa wawancara, maka data-data yang akan didapatkan yaitu data subjektif. Bisa observasi, data-data yang didapatkan akan mengarah ke data objektif. Pemeriksaan fisik dengan inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi pastinya akan mendapatkan data-data objektif juga. Kemudian bisa saja kita juga melakukan asesmen keperawatan dengan melakukan studi dokumentasi riwayat perawatan ke rekam medik yang ada di rumah sakit yang kaitannya dengan kondisi pasien.
jika ada. Kemudian dari asesmen keperawatan yang telah dilakukan akan timbul data-data dan kita akan mencoba untuk membandingkan data tersebut dengan nilai normal. Nah, ini kaitannya dengan slide sebelumnya, itu kemampuan clinical judgment kita sebagai profesional perawat, di mana kita bisa menjustifikasi kondisi atau data ini abnormal atau tidak. Makanya kita harus memahami tentang nilai normalnya dulu. Kemudian untuk memudahkan pengangkatan diagnosis keperawatan, kita harus mengelompokkan ya data yang ini kaitannya dengan data yang mana, data yang ini berbicara tentang apa, data ini berbicara tentang apa, sehingga tidak tercampur aduk untuk data-datanya. Makanya penting dikelompokkan data tersebut. Kemudian setelah data tersebut dikelompokkan, maka kita akan mudah mengangkat atau mengidentifikasi masalah ya. Karena kita ingat di SDKI kita mengenal 5 kategori. Dari kategori pertama tentang fisiologis, kategori kedua tentang psikologis, sampai dengan kategori kelima tentang lingkungan. Nah, kepentingan pengelompokan data ini kita akan mudah nanti menentukan dia masuk kategori mana dan subkategori mana untuk mencari kira-kira diagnosis keperawatan mana yang padan dengan data yang ada. Kemudian setelah teridentifikasi, kita akan menentukan masalah atau diagnosis keperawatan ini jenisnya apa, aktualkah, resikokah, atau promkes. Kemudian jika sudah kelihatan, kita mulai merumuskan diagnosis keperawatannya. Ingat bahwa jika berbicara jenis diagnosis keperawatan aktual, maka terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama adalah label masalah keperawatannya. Bagian kedua adalah etiologi atau faktor yang berhubungan. Bagian yang ketiga adalah tanda gejala yang muncul pada pasien, baik itu tanda gejala mayor atau minor. Kemudian jika berbicara tentang jenis diagnosis risiko, maka hanya ada 2 bagian. Pertama itu adalah label dari masalah keperawatan, yang kedua adalah indikator diagnostiknya berupa faktor risiko. Ya, untuk jenis diagnosis yang ketiga tentang promkes atau promosi kesehatan hanya ada 2 bagian. Pertama adalah label masalah keperawatannya, yang kedua adalah indikator diagnostiknya berupa tanda gejalanya, baik itu mayor atau minor. Secara penulisan dapat dilihat seperti contoh, jika berbicara diagnosis aktual maka bisa ditulis masalah berhubungan dengan penyebab ditandai dengan tanda gejala. Jika berbicara tentang jenis diagnosis risiko, maka masalah ditandai dengan faktor risiko atau masalah dengan faktor risiko ABCD. Kemudian untuk jenis diagnosis keperawatan promosi kesehatan, bisa ditulis masalah ditandai dengan tanda gejala, baik itu mayor atau minor. Nah, begitu tadi cara penegakan diagnosis keperawatan jika kita menggunakan standar diagnosis keperawatan Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.